Sebenarnya kita mendengarkan khatib, maka lihat keutamaannya ya. Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ila masjid amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah dia menuju ke masjid, satu langkahnya itu akan dinilai sama dengan amal puasa 1 tahun dan sholat malam 1 tahun. Jadi sama ibu dan bapak puasa 365 hari non-stop, sama dengan sholat tahajud 365 hari non-stop. Ini sulit sekali untuk kita kerjakan, maksudnya puasa 1 tahun non-stop. Puasa sebulan Ramadan aja sudah penuh sekali rasanya. Gimana kalau 1 tahun non-stop kita puasa? Dan siapa di antara kita yang bisa mempertahankan sholat malam 365 hari nggak pernah bobol, nggak pernah ada alpanya. Ini luar biasa. Ternyata 1 langkahnya orang menuju ke masjid, tapi 5 hal tadi terpenuhi ya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan satu sama yang lain atas nikmat Islam dan iman ini. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita dan siapa pencipta alam semesta ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, satu-satunya pencipta, raja dan pemilik segala sesuatunya. Dia yang menghidupkan dan juga mematikan. Dia yang menurunkan hujan dari langit sana. Dia juga yang mengatur pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menambah nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, plus kita akan dapat apapun yang dijanjikan di surga sana dengan mensyukurinya. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersyukur dan berterima kasih padanya dengan 2 susunan kata ini, alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan 2 susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang paling pantas untuk diidolakan, dihormati, diucapkan salam hormat kepadanya. Dan tentu saja yang luar biasa kita juga berharap balasan dari salam tersebut, yaitu satu-satunya ibadah yang Allah pun ikut serta dalam ibadah tersebut, yaitu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi. Hai orang beriman, salamlah kepadanya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi. Hai orang beriman, ucapkanlah salam kepadanya salam yang banyak. Jadi Allah dan malaikatnya pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kita melanjutkan pada buku kita ibu-ibu sekalian, ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW. Dan kita akan masuk kesempatan ini adalah tuntunan yang ke-13. Walaupun ini lebih fokus kepada kaum laki-laki berhubungan dengan masalah ibadah Jumat, tapi perlu kami sampaikan hukumnya. Jumat bagi laki-laki yang tidak punya udzur, bukan sakit, bukan musafir, dia wajib mengerjakan sholat Jumat sebagai pengganti duhurnya. Tapi bagi perempuan hukumnya sunnah muakkadah. Artinya boleh saja kalau ibu mau ikut Jumat, tapi kalau ibu kerjakan duhur tidak masalah. Malah itu lebih baik kalau ibu kerjakan duhur. Makanya kalau ibu lagi ada di Madinah, ibu temukan Masjid Nabawi, dan juga di Mekah, ibu temukan Masjidil Haram, tetap masih membuka peluang bagi wanita untuk hadir di sholat Jumat. Berarti tidak ada masalah, ibu juga mempelajari hukum ini. Selain ibu bisa hadir sesekali, kalau memang tempatnya memadai, walaupun di negara kita masih asing ya, untuk perempuan hadir Jumat, namun sudah saya bahasakan tadi, kalau di Madinah dan Mekah, itu diberikan peluang, karena memang hukumnya dibolehkan. Atau kalau tidak, bukan kebutuhan ibu, ibu bisa sampaikan ke bapak, ke suami, ataupun ke anak-anak, ke saudara yang laki-laki agar jangan luput darinya Jumat. Seperti biasa saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kita panjang lebar masuk menjelaskan tambahan ilmunya. Di halaman 46, di poin ke-13, salah satu yang membuat umur panjang, amal-amal soleh bertambah banyak dan berlipat adalah berhias dengan adab-adab pada hari Jumat. Kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara menghias diri dengan sebagian adab-adab pada hari Jumat. Seperti misalnya dari hadis Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, thumma bakkara wabtakar wa masya wa lam yarkab
wadana minal imami wastama'a wa ansat walam yalghu kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ilal masjid amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha. Artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera berangkat ke masjid, berjalan kaki tanpa berkendaraan, dekat dengan imam, maksudnya di saf awal, lalu ia menyimak khutbah dengan baik dan tidak berkata yang sia-sia, tidak ngobrol pada saat khatib sudah naik di atas mimbar, maka ia akan mendapatkan penilaian pada tiap-tiap langkah dia menuju ke masjid, amalan 1 tahun, yaitu pahala puasa dan juga qiyam atau sholat malamnya. Ada footnote di bawah diriwayatkan oleh ahli sunan. Artinya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai meriwayatkan hadis ini. Coba ibu renungi ya, sama-sama hadis ini luar biasa ini. Memberikan pelajaran pertama kepada kita bagaimana Islam peduli sekali agar seorang muslim dan muslimah selalu memperhatikan masalah kebersihan dan kerapiannya. Apakah itu merawat badan yang Allah amanahkan agar kita pakai selama kita hidup di muka bumi ini. Kita sudah tahu dengan menggosok gigi, dengan mencuci rambut, ya, pakai sampo, mungkin kita pakai vitamin, apalah untuk rambut kita perawatannya. Begitu juga dengan kulit, begitu juga dengan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, harus selalu halal yang dibolehkan dan thayyibah, berkualitas. Intinya kita disuruh merawat semua itu, plus lagi selain jasad juga rohani kita. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur, bertawakal. Ya, ini semuanya berarti menandakan 2 komponen tubuh kita ini, jasadnya dan ruhnya, dua-duanya disarankan dan ditekankan untuk selalu dirawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada kita rasa gerah supaya kita terganggu dengan itu dan kita mau mandi. Dan terbukti setelah kita mandi, kita merasa lebih segar. Nah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan perasaan itu sehingga kita jangan membiarkan tubuh kita kotor. Dan kita tahu sampai jenazah pun di dalam Islam sudah nggak bisa buat apa-apa, tetap dimandikan dengan sebersih-bersihnya, kemudian diberikan kain kafan yang bersih, baru dikuburkan. Padahal sebenarnya hitungan menit atau jam kemungkinan besar jasadnya akan hancur dimakan oleh tanah atau rayap-rayap tanah, gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan semua jasad kalian akan hancur dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya kalian akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ya. Kayak kalau kita menggali kuburan orang yang sudah setahun, 2 tahun, atau apalagi sudah lebih jauh, lebih lama dari itu, kita akan temukan mungkin sisa tulang belulangnya saja. Tetapi saking pentingnya untuk mengembalikan jasad yang Allah pinjamkan ini kepada Allah dalam kondisi utuh seperti dipinjamkan dari awal waktu kita lahir, dan Allah sempurnakan tumbuh besarnya, tulangnya, kulitnya, dan segala macam-macam otot saraf dan seterusnya, semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita kembalikan juga utuh kepadanya. Nah, ini diambil pelajaran dari potongan pertama hadis, barang siapa yang mandi. Di situ ada 2 kosakata, Bu, bisa dilihat ya, bahasa Arabnya man gassala. Gassala lebih dekat pendapat ulama mengatakan yang mencuci bersih kepalanya. Mencuci bersih kepalanya. Kata sebagian ulama hadis, orang-orang Arab di masa dulu mereka terbiasa memiliki rambut-rambut yang panjang. Laki-lakinya juga sama. Jadi untuk mencuci rambut mereka, misalnya orang yang rambutnya panjang itu butuh ekstra ya, air, ekstra mungkin kalau kita sekarang sampo dan conditioner misalnya, maka disebutkanlah dalam hadis ini siapa yang mencuci bersih rambutnya. Itu makna daripada gassala. Kalau terjemahan kita cuma dikatakan barang siapa yang mandi, ya. Kalau potongan kata setelahnya, coba dilihat bahasa Arabnya ya. Man gassala dalam bahasa Arab itu artinya siapa yang mencuci rambutnya dengan bersih. Yaumal Jum'ah, hari Jumat, wagtasal. Iktasal, potongan kata yang kedua ini maksudnya mencuci badannya. Dari mulai bagian muka, leher sampai ke kakinya. Maka itu 2 kosakata yang berbeda, satu susunan kata, tapi 2 makna yang berbeda. Berarti menandakan memang mencuci dan memandikan tubuh ini dari kepala sampai kaki, ya. Yang kita sayangkan banyak di antara umat Islam tidak melakukan itu. Ya, kadang-kadang kita temukan beberapa kasus di ibu-ibu, mohon maaf, ya, mereka lebih terfikir untuk membasuh atau mengeramas rambutnya karena kalau ada hubungan intim sama suaminya atau karena bersih dari mandi junub, sehingga tidak merasa penting untuk merawat rambutnya. Padahal sebenarnya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, man kana lahu sya'ar falyukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, maka dia harus muliakan rambut itu. Maksudnya merawat dan menatanya dengan baik, gitu ya. Bahkan Nabi SAW seringkali disebutkan dalam riwayat menyisir rambut beliau dalam keadaan i'tikaf saja, dalam kondisi mengikat diri di masjid, itu seringkali beliau memasukkan kepalanya ke arah rumahnya.
Karena rumah Nabi SAW, yang tepatnya rumahnya Aisyah, itu dempet dengan masjid dan ada pintu yang menyambung antara rumah beliau dengan masjid. Sehingga kalau beliau lagi itikaf, karena itikaf mengikat diri di masjid 10 terakhir Ramadan, maka beliau seringkali karena ingin merawat rambutnya, memasukkan kepalanya, membiarkan Aisyah menyisir rambutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini adalah bagian daripada agama. Ya, kita sayangkan sekali kalau banyak orang tidak memperhatikan masalah ini. Padahal sebenarnya ini bagian daripada agama. Nah ini kalau dilakukan bagi orang yang pergi sholat Jumat, ini poin pertama ya, adab pertama dalam hadis ini, yaitu dia mencuci dan membasuh bersih rambutnya, merawatnya dengan baik, kemudian juga mencuci badannya dengan sebersih mungkin. Ini satu kesatuan ya. Kemudian dikatakan potongan keduanya, thumma bakkara wabtakar. Kemudian dia bakkara wabtakar itu maksudnya bersegera ke masjid. Jauh sebelum masuk waktu Jumat sudah ke masjid. Ini ada tentu hadis lain yang menguatkan itu. Siapa yang datang di awal waktu Jumat, pahalanya sama dengan berkurban seekor unta. Siapa yang datang waktu kedua, seperti orang berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga, seperti orang yang berkurban di jalan Allah dengan seekor domba jantan yang bertanduk. Siapa yang datang di waktu keempat, maka dia seperti berkorban dengan seekor ayam. Dan siapa yang datang beberapa saat sebelum khatib naik di atas mimbar, maka sama dengan berkorban dengan sebutir telur. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar dan sudah mulai khutbahnya, maka malaikat akan menutup buku-buku amal dan tidak lagi mencatat setelah itu. Artinya tetap kalau orang datang telat, waktu khatib sudah khutbah Jumat, dia dapat pahala sholat Jumatnya tapi tidak dapat pahala sedekah. Nah ulama menjelaskan hikmah kenapa Nabi SAW tidak tentukan waktunya. Untuk mendapatkan unta itu jam berapa sih? Seperti sedekah unta. Untuk mendapatkan seperti sedekah sapi waktunya kapan? Kambing domba jantan bertanduk itu kapan? Ayam kapan? Kalau telur disebutkan. Telur itu beberapa saat sebelum khatib naik di atas mimbar. Seperti ibu bersedekah 1 butir telur saja. Maka ulama mengatakan diantara hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala justru ingin memudahkan hamba-hambanya. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan orang kalau mau dapat seperti sedekah unta itu harganya mungkin antara 30 sampai 50 juta rupiah. Orang bersedekah seperti itu dia harus dari sholat subuh udah niat ke masjid tidak keluar sampai Jumat. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini pendapat. Ada juga yang berpendapat tidak. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia datang masih awal-awal masjid masih kosong. Oke, kalau kita jam 10, jam 11 bisa kemungkinan dia dapat. Ya, dan kita tidak tahu berapa jedah dari unta ke sapi, sapi ke domba. Intinya sebenarnya bagaimana umat Islam peduli agar datang lebih cepat. Nah ini kadang-kadang kita sayangkan ada di antara kaum muslimin laki-laki, mereka sudah dengar panggilan dari masjid, ya, tapi mereka masih jalan santai, masih ngobrol, bahkan kadang-kadang sudah sampai di pelataran masjid, masih ngobrol. Padahal sebenarnya anjurannya masuk dalam masjid agar mendapat doa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan malaikat yang berdiri mencatat siapapun yang datang ke masjid di Jumat awal demi awal. Dan kalau khatib naik atas mimbar, maka dia akan menutup, malaikat ini akan menutup buku amalnya. Nah itu yang dimaksud adab yang keduanya di sini. Ya, artinya bersegera menuju ke masjid. Jadi ibu bisa ingatkan suami, ingatkan anak laki-laki gitu ya. Jangan sengaja menunda-nunda, nanti aja deh, kan belum tuh. Lebih baik ke masjid, tidak apa-apa, lebih cepat ya. Lebih cepat ke masjid, lebih bagus. Kemudian yang ketiga, wa masya walam yarkab. Dia berjalan kaki tanpa berkendaraan. Ini berarti menandakan bukan tidak boleh berkendaraan, tetapi makin besar upaya ke masjid, jalan kaki kan lebih berat daripada naik kendaraan, maka lebih besar pahalanya. Apalagi kalau tempatnya dekat ya, maka lebih baik jalan kaki saja ke masjid. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat dikatakan dan wadana minal imam. Lalu dia mendekat dari imam. Nah ini juga sekaligus peringatan bagi banyak di antara kaum muslimin. Mereka masuk masjid malah duduk di belakang, terutama kaum laki-laki ya. Harusnya masuk ke saf pertama, masuk ke saf depan. Makin dekat dengan khatib atau imam, maka makin besar pahalanya. Sebagaimana kita dengarkan dalam hadis ini ya. Jadi saya ulangi, siapa yang mandi dengan bersih, siapa yang segera ke masjid, siapa yang berjalan dan tanpa kendaraan, dan siapa yang dekat dengan imam, itu yang keempat. Yang kelima, wastama'a wa ansat. Lalu dia fokus mendengarkan khatib. Nggak tidur, nggak sibuk dengan handphone ya. Khatib menyampaikan apapun didengarkan, walaupun terulang materinya. Misal, kebetulan Jumat lalu, seorang muslim sudah mendengarkan khutbah tentang takwa. Tanpa disengaja, Jumat depannya, dia kebetulan ke masjid yang lain, juga khatibnya membahas masalah takwa. Tidak masalah, materi itu terulang-ulang. Karena ilmu itu kalau makin terulang,
maka makin bagus. Dan bisa saja retorika seorang khatib dengan yang lainnya berbeda. Bisa saja ada tambahan kisah, ada tambahan ayat, dan paling tidak kita mendapatkan keutamaan majelis, ya, keutamaan majelisnya. Dan kita tahu khatib Jumat itu fungsinya, kenapa laki-laki yang diwajibkan datang sementara ibu-ibu cuma sunnah hukumnya, karena mereka pemimpin di rumah, pemimpin di masyarakat, perlu diberikan petuah-petuah peringatan untuk bekal 1 minggu ke depan. Begitu juga minggu depan dengar lagi untuk 1 minggu ke depan. Ya, itu disitulah dimotivasi mereka untuk tetap bertakwa sama Allah, menjaga ketaatan-ketaatan, meninggalkan maksiat, gitu kan. Menjadi pemimpin yang benar di rumah tangganya, memberikan hak istri dan anaknya, perlindungan, pendidikan kepada mereka. Seperti itulah. Maka khatib Jumat memang harus menyampaikan khutbahnya yang dia niatkan untuk memberikan bekal seminggu ke depan minimal. Kalau bisa seumur hidupnya, gitu kan. Nah, seperti itulah. Makanya disuruh dengar dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang memindahkan kerikil saja pada saat khatib sedang khutbah, maka dia telah laga. Laga itu telah menyanyiakan pahala Jumatnya. Nah, kalau memindahkan kerikil aja nggak boleh, berarti sibuk dengan hal yang sia-sia tidak boleh. Termasuk megang handphone, gitu kan. Dalam hadis yang lain, kalau ada orang yang berkata pada temannya, "Shh, dengarlah," misalnya, kalau khatib sedang khutbah, maka dia pun dianggap sia-sia. Jadi udah sibuk masing-masing dengan dirinya. Nah, di sini kalau pindahan kerikil, negur orang aja nggak boleh, apalagi tidur, kan itu. Ya, karena sebagian Muslim menjadikan khutbah Jumat kesempatan untuk tidur, seakan-akan khatib datang untuk berdongeng untuk dia. Padahal sebenarnya khatib datang untuk memberikan peringatan agar tambahan imannya ada. Ini godaan syaitan. Kenapa nggak tidur di tempat tidur? Sudah ada tempatnya di rumah misalnya. Kenapa harus dipakai 20-30 menit yang harusnya dia meraih keutamaan, meraih ilmu, menambah imannya malah dipakai tidur? Itu waswas syaitan, gitu kan? Ini bagian yang kelima, ya. Jadi kalau ibu bisa kasih angka di atasnya itu, ya, potongan hadis. Potongan pertamanya itu man ghassala waqtasal, sampai mandi. Itu adab yang pertama. Yang kedua, bakkara wabtakar, segera ke masjid. Yang ketiga, masya walam yarkab, jalan dan tidak berkendaraan. Yang keempat, wadana minal imam, lebih dekat pada imamnya atau khatibnya. Yang kelima, wastama wa ansat walam yalghu, dia dengar, dia fokus tanpa melakukan hal yang sia-sia. Nah, ini kalau 5 hal ibu sampaikan ke suami, ibu sampaikan ke anak-anak, atau ibu kebetulan lagi di Mekah sama Madinah, karena Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Mekah itu diberikan kesempatan, musola akhwat tidak diganti. Musola ibu-ibu tetap ada, gitu kan. Di Masjid Nabawi seperti ibu sholat 5 waktu, pasti ibu bisa datang seperti menjalankan adab ini, gitu kan. Karena di sana diberikan peluang. Di Masjid Haram juga sama. Bahkan saya pernah temukan di beberapa Jumat, karena ibu-ibunya banyak banget yang hadir di Masjid Haram, itu sampai sebagian tempat bapak-bapak diambil. Jadi kan karena diberikan kesempatan. Nah, kalau ibu dan bapak melakukan 5 hal ini, niat mandi Jumat sebersih mungkin. Kemudian segera datang ke masjid, jalan tanpa menggunakan kendaraan, kemudian dekat dengan imam dan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Nah, untuk di Masjid Haram Mekah dan Madinah itu ada aplikasi, ya, program. Ibu kalau masuk di situ, ibu klik, ibu bisa dengar dalam bahasa Indonesia. Perlu ibu tahu, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu ada satu ruangan khusus untuk terjemahan khutbah Jumat. Nah, termasuk ada mahasiswa-mahasiswa kita di Mekah dan Madinah itu bertugas itu. Saya pernah ketemu sama tim itu. Jadi kami pun di Uhud Tour biasanya kalau hari Jumat kami ingatkan, suruh teman-teman mutawif kirim ke grup jemaah supaya mereka lagi sementara khatib, ya, khutbah, dia bisa pasang headset saja sambil dengerin. Jadi ngerti apa yang disampaikan oleh khatib. Saya sempat tanya salah satu dokter kita, orang kita tapi dokter di Ummul Qura, beliau yang bertugas di Masjid Haram Mekah. Saya tanya, gimana caranya antum menerjemahkan? Dia bilang, seminggu atau 2 minggu sebelum khutbah Jumat jadwal khatib itu, misalnya Syekh Sudes, maka beliau sudah punya kewajiban menyerahkan naskah khutbahnya dan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, ke Indonesia, ke Inggris, ke Urdu. Jadi semua jemaah yang hadir di masjid bisa mendengarkan dalam bahasa masing-masing. Tapi tentu sudah bukan suara khatibnya, sudah suara penterjemahnya, tapi persis seperti apa yang sedang dibahasakan atau disampaikan oleh khatib tersebut. Ibu dan bapak juga kalau mengikuti TV kami, Ghazwa TV, saya namakan Ghazwa TV, ya, atau di channel KHB Official, setiap Jumat kami juga selalu tayangkan itu di channel kami. Jadi kurang lebih kalau kita waktunya maghrib di Indonesia, karena beda 4 jam kan, di sana sekitar jam 12:30, kita berarti sekitar 4:30-an, ya, menjelang maghrib, itu khutbah Jumat di Mekah sama Madinah, di TV kami ada, kami tayangkan itu live. Dan ada terjemahannya sehingga kita tetap bisa dengarkan. Intinya sebenarnya kita mendengarkan khatib, maka lihat keutamaannya, ya.
kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha min baitihi ila al-masjid amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah dia menuju ke masjid, satu langkahnya itu akan dinilai sama dengan amal puasa 1 tahun dan sholat malam 1 tahun. Jadi sama ibu dan bapak puasa 365 hari non-stop, sama dengan sholat tahajud 365 hari non-stop. Ini sulit sekali untuk kita kerjakan, maksudnya puasa 1 tahun non-stop. Puasa sebulan Ramadan aja sudah penuh sekali rasanya. Gimana kalau 1 tahun non-stop kita puasa? Dan siapa di antara kita yang bisa mempertahankan sholat malam 365 hari nggak pernah bobol, nggak pernah ada alpanya? Ini luar biasa. Ternyata satu langkahnya orang menuju ke masjid, tapi 5 hal tadi terpenuhi ya. Mandi dulu yang bersih, segera ke masjid, gitu kan? Kemudian dia berjalan tanpa menggunakan transportasi. Kemudian dia dekat dengan imam dan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh khatib. Maka akan dihitung setiap langkah kakinya ke masjid. Anggap dari tempat ini misalnya, anggap ke bangunan depan itu. Kalau kita hitung ini tidak kurang dari 20 sampai 30 langkah. Satu langkahnya dihitung sama dengan 1 tahun puasa non-stop, 1 tahun qiyamul lail tanpa stop. Berarti kalau kali 30 langkah ke depan, itu sama dengan 30 tahun. 30 tahun non-stop puasa, 30 tahun non-stop qiyamul lail. Ini luar biasa. Perlu kita fahami ini supaya satu waktu bisa ibu amalkan, tadi saya kasih contohnya. Atau sampaikan ke suami, sampaikan ke anak, sampaikan ke saudara, sampaikan ke ayah gitu ya, ke paman. Ini penting sekali.